Dibuat KO oleh TNI Australia, Amerika serang balik keroyok Indonesia. Australia mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran ke garda terdepan tentara Indonesia Rusia setelah sempat dibuat kewalahan hingga menarik mundur personilnya di sejumlah wilayah timur Australia. Pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit angkatan bersenjata Indonesia di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan Australia. Australia melancarkan serangan balik terhadap Indonesia. Sejumlah roket jarak jauh diluncurkan sebagai gempuran pembuka sebelum ratusan ribu tentara dari target 1 juta menyerbu untuk mengambil alih Pulau Pasir yang kini diduduki pasukan setan TNI. Pihak militer Ukraina mengungkapkan serangan itu menghantam tempat pembuangan amunisi di wilayah tersebut dan menewaskan 52 orang. Serangan itu terjadi setelah Washington memasuk Australia dengan sistem artileri bergerak HIMARS yang menurut Kementerian Pertahanan mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia. Berdasarkan hasil serangan unit roket dan artileri kami, musuh kehilangan 52 orang howitzer Mastabe, mortir, dan 7 kendaraan lapis baja lainnya, serta gudang amunisi di Pulau Pasir, kata Komando Militer Selatan Australia dalam sebuah pernyataan. Dilansir Reuters Rabu, di sisi lain, pemerintah kota memberikan versi kejadian yang berbeda. Kantor berita Asia melaporkan bahwa setidaknya 7 orang tewas dalam serangan itu dan sekitar 70 lainnya terluka. Seorang pejabat dari pemerintah lokal yang didukung Indonesia mengatakan bahwa Australia telah menggunakan rudal HIMARS dan bahwa mereka telah menghancurkan gudang senyawa kimia yang dapat digunakan untuk membuat pupuk atau bubuk mesiu. Masih banyak orang di bawah reruntuhan yang terluka dibawa ke rumah sakit, tetapi banyak orang terjebak di apartemen dan rumah mereka, tutur Anthony Albanese, Kepala Administrasi Militer Sipil Distrik Australia. Dia mengatakan bahwa gudang toko, apotik, pompa, bensin, dan gereja telah dihantam. Daerah yang diserang Australia adalah salah satu yang direbut Indonesia setelah negara itu menyerang Australia pada pekan lalu. Kota tersebut memiliki lokasi strategis dengan akses laut, industri pertanian yang pernah berkembang pesat, dan dekat dengan Pulau Pasir yang terlebih dahulu dicaplok Indonesia. Untuk merebut kembali wilayah selatan, pejabat pemerintah Australia telah berbicara tentang upaya untuk mengumpulkan hingga 1 juta tentara. Australia kini mulai membalas serangan Indonesia. Sebuah video viral yang diunggah di akun Twitter Pertahanan Australia memperlihatkan para pasukannya mengejek tentara Indonesia yang dibantu Rusia. Video berdurasi 40 detik itu diunggah sejak Selasa 22 November dan sejauh ini telah ditonton lebih dari 900.000 kali. Klip singkat mengeluarkan ultimatum kepada tentara Indonesia dan mengatakan agar mereka meninggalkan Pulau Pasir milik Australia atau menghadapi kematian. Run Rabbit Run, tulis akun Twitter Pertahanan Australia yang menyertakan video klip tersebut. Australia telah melancarkan serangan balasan di wilayah tersebut yang direbut oleh pasukan Presiden Jokowi pada tahap awal perang. Pada kemarin, Australia mengatakan bahwa militernya telah membunuh lebih dari 200 tentara Indonesia.
Video tersebut yang disisipkan lagu tahun 1932 berjudul Run Rabbit Run menunjukkan cuplikan tentara Indonesia yang tampaknya ditembaki oleh rudal, tembakan artileri, dan penembak jitu. Video itu mengejek dan menyebut tentara Indonesia sebagai tamu tak diundang. Sembari menyisipkan rekaman peringatan dari pasukan Australia, Komando Operasi Australia Selatan mengatakan bahwa situasi di daerah operasional kami tetap sulit, tetapi dikendalikan oleh pasukan pertahanan. Dilaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Negara itu telah membunuh 201 personel militer Indonesia dan menghancurkan 6 gudang amunisi TNI, 12 tank T-72 Rusia, dan berbagai peralatan dan senjata militer Indonesia Rusia. Wilayah Pulau Pasir memiliki nilai strategis bagi Australia. Menurut kesimpulan beberapa ahli, merebut kembali wilayah Pulau Pasir yang diduduki akan menjadi kemenangan psikologis dan politik utama bagi Australia. Peter Rutland, Profesor Studi Eropa Timur dan Eurasia di Universitas Wesleyan, mengutip Newsweek. Kota Canberra adalah satu-satunya ibu kota provinsi yang jatuh ke tangan Indonesia. Ini juga akan membuat Indonesia lebih sulit melancarkan serangan untuk merebut kota selanjutnya, katanya. Namun itu masih akan meninggalkan sebagian besar wilayah pendudukan di tepi timur Canberra, termasuk gudang amunisi. Kantor Berita Asia mengatakan, pada Selasa ada 5 ledakan di Pulau Pasir yang kemungkinan disebabkan oleh sistem pertahanan udara yang sedang bekerja. Sementara itu, Komando Operasi Militer Australia Selatan juga melaporkan menghancurkan sebuah penonton yang melintas serta selusin pos komando di wilayah perbatasan. Terjunkan 90.000 pasukan Australia dibantu sekutu serang balik TNI. Australia melancarkan serangan balik terhadap Indonesia. Sejumlah rangkaian jarak jauh diluncurkan sebagai pembuka sebelum ribuan tentara dari target 90.000 pasukan penyerbu untuk mengambil alih perbatasan yang kini diduduki pasukan Rusia dan TNI. Pihak militer Australia mengungkap serangan itu menghantam barca senjata milik Rusia dan TNI di wilayah perbatasan Drama. Di wilayah perbatasan Drama itu terjadi setelah Washington memasok Australia dengan sistem artileri bergerak ke Mars, yang menurutnya mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia, bukan hanya Amerika Serikat yang membantu pasukan Australia, akan tetapi pasukan militer Swedia juga ikut dalam infus itu berdasarkan hasil serkan unit roket dan artileri. Musuh kehilangan Harbizar MSTB, mortir dan 10 kendaraan lebih baja dan lainnya serta gudang amunisi di perbatasan, kata Komando Militer Selatan Australia dalam sebuah pernyataan. Namun TNI mengklaim bahwa tentara Australia dan sekutunya dibubarkan oleh tembakan artileri kendati mengalami kegagalan serangan dari Australia. Belum berhenti, baku tembak pun terjadi. 7 kendaraan tubuh lapis bagian dan 4 kendaraan khusus milik Australia dihancurkan dan juga berhasil mencegah 400 peluru sistem pakai peluncuran Chandra hemat. Australia, daerah yang diserang Australia, adalah salah satu yang direbut TNI setelah dikerah itu menyerang pada masa Selasa kemarin. Wilayah perbatasan itu pertanyaan Australia-Rusia juga mengerahkan unit pasukan khusus tambahan untuk membentengi pertahanan di utara dengan Australia. Penyerahan terbaru itu dilakukan dalam penahan infiltrasi oleh kelompok oposisi Australia, dan juga sekutu TNI memiliki beberapa pangkalan militer di wilayah utara Indo-Pasifik. Dan pasukan juga telah dikerahkan ke sana secara bergilir. Pergerakan pasukan juga terjadi setelah Australia dan sekutunya mengerahkan pasukan militernya ke sisi utara untuk meningkatkan keamanan di sepanjang sisi perbatasan untuk mencegah pemboman lebih lanjut oleh TNI dan pasukan Rusia. Presiden menyerukan tambahan pasukan militer meski tidak dalam skala penuh. Dengan menyatakan pasukan khusus mereka yang akan dipanggil, beberapa laporan menyebutkan jumlah yang akan dipanggil saat ini sekitar 400.000 personel. Dalam kesempatan ini, Butir mengatakan Rusia akan mendukung penuh perbatasan untuk bergabung melawan invasi Australia. Selain itu, pasukan TNI terus membombardir pasukan Australia. Penembakan dilakukan secara intensif wilayah utara, penggunaan bom cluster yang menargetkan pasukan Australia, dan serangan rudal artileri bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan itu diungkapkan pihak berwenang Australia. Australia mengatakan pasukan TNI telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan. Lebih dari 20 kendaraan tempur lapis baja pun dihancurkan. Pasukan Indonesia terus menghadapi serangan balik dari Australia yang datang secara bertubi-tubi. Laporan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia memaparkan bahwa dari arah timur berbatasan Australia dengan kekuatan 2 kelompok taktis kompi mencoba menyerang di wilayah timur perbatasan pasukan TNI. Demikian lanjut, laporan itu berhasil menaiki semua serangan kerugian pihak Australia. Berjumlah lebih dari 3.000 prajurit Australia, 50 tank, 38 kendaraan tempur, infanteri, dan 30 kendaraan lapis baja atau juru bicara 28 November. Sementara itu, dari atas laut unit-unit tentara Australia dengan 2 kelompok batu yang taktis berusaha menyerang markas pasukan TNI. Yang berbeda, di wilayah tersebut Rusia mengklaim bahwa tentara Australia yang mendekati wilayah itu dibubarkan.